Ketika kita bicara soal tragedi besar di lautan, satu nama selalu muncul di benak semua orang, Titanic. Kapal yang disebut tak bisa tenggelam itu menewaskan sekitar 1.500 jiwa dan dunia terus mengenangnya hingga hari ini. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ada tragedi lain yang jauh lebih mengerikan? Sebuah bencana maritim yang menenggelamkan bukan 1.500, tapi diperkirakan lebih dari 9.000 nyawa dalam satu malam. Korbannya bukanlah miliarder yang sedang berlibur, melainkan ribuan ibu, bayi, dan anak-anak yang sedang lari dari neraka perang. Ini adalah kisah nyata dari bencana laut paling mematikan dalam sejarah umat manusia yang anehnya hampir dilupakan dunia, kisah tenggelamnya MV Wilhelm Gustloff. Cerita ini bermula pada Januari 1945. Musim dingin di Eropa Timur saat itu sangat brutal, dengan suhu mencapai -20 derajat Celcius. Perang Dunia Kedua memasuki babak akhir, dan di front timur, Tentara Merah Soviet bergerak maju dengan kecepatan menakutkan menuju Jerman. Berita tentang kedatangan tentara Soviet memicu kepanikan massal di wilayah Prusia Timur. Jutaan warga sipil Jerman meninggalkan rumah mereka, berjalan kaki menembus badai salju menuju pelabuhan, berharap bisa dievakuasi lewat laut. Harapan terbesar mereka bersandar pada sebuah kapal pesiar raksasa yang kini dicat abu-abu militer Wilhelm Gustloff. Pemandangan di dermaga pelabuhan Gdynia adalah definisi dari keputusasaan. Ribuan pengungsi yang membeku berdesakan memohon untuk naik ke kapal demi menghindari serangan musuh. Kapal yang seharusnya hanya menampung sekitar 1.500 penumpang dalam kondisi normal dipaksa menelan manusia jauh melebihi kapasitasnya. Petugas berhenti menghitung setelah angka 6.000, tapi orang-orang terus mendesak masuk hingga lorong, kabin kru, dan kolam renang yang kering dipenuhi pengungsi. Bagi mereka yang berhasil naik, Gustloff terasa seperti surga yang hangat. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menukar satu bahaya dengan bahaya lain yang jauh lebih mematikan. Pada tanggal 30 Januari 1945, Wilhelm Gustloff angkat jangkar membawa beban sekitar 10.000 jiwa menuju Laut Baltik yang gelap. Laut itu adalah kuburan, airnya sedingin es, penuh ranjau, dan diawasi oleh kapal selam musuh. Di tengah perjalanan, sebuah keputusan fatal diambil oleh kapten kapal. Karena takut bertabrakan di malam yang gelap gulita, kapten memerintahkan untuk menyalakan lampu navigasi kapal. Cahaya kecil di tengah lautan gelap itu menjadi penanda maut. Di kedalaman laut, Kapten Alexander Marinesko dari kapal selam Soviet S-13 melihat cahaya itu. Baginya, kapal raksasa itu adalah target militer yang sah. Pukul 9 malam lewat sedikit, Marinesko meluncurkan ikan besi mematikan. 3 torpedo melungkur lurus dan menghantam lambung Gustloff. Ledakan pertama menghancurkan bagian haluan. Ledakan kedua tepat di bawah area kolam renang yang penuh sesak dengan wanita dan anak-anak. Dan ledakan ketiga mematikan mesin kapal. Dalam sekejap, listrik mati total. Kegelapan dan kepanikan meledak bersamaan. RS membanjiri di bawah, menjebak ribuan orang yang tak sempat keluar. Jeritan manusia bercampur dengan suara logam yang berderit mengerikan. Situasi di dek atas tak kalah mengerikan. Sekoci penyelamat membeku karena es tebal dan tak bisa diturunkan. Orang-orang tergelincir di dek yang miring, jatuh ke Laut Baltik yang suhunya membekukan darah. Jatuh ke air malam itu berarti kematian dalam hitungan menit akibat hipotermia. Jika Titanic butuh waktu lebih dari 2 jam untuk tenggelam, Wilhelm Gustloff hanya butuh waktu kurang dari 60 menit sebelum akhirnya meluncur deras ke dasar laut, membawa serta ribuan jiwa yang terperangkap di perutnya. Ketika kapal penyelamat tiba di pagi harinya, mereka hanya menemukan lautan mayat yang membeku dalam jaket pelampung. Hanya sekitar 1.200 orang yang berhasil diselamatkan. Lebih dari 9.000 orang tewas, jumlah ini 6 kali lipat dari korban Titanic. Mengapa tragedi ini sering terlupakan? Mungkin karena korbannya terjadi di pihak yang kalah perang, atau mungkin karena skalanya terlalu besar untuk diproses akal sehat. Wilhelm Gustloff bukan hanya cerita tentang kapal yang tenggelam. Ini adalah pengingat brutal bahwa dalam perang, korban terbesarnya seringkali adalah mereka yang paling tidak bersalah. Mereka yang hanya ingin pulang dengan selamat.